membuat BMW kalang kabut, dan bahkan kami mendapatkan bocoran dari salah satu teman kami di BMW. Ya, seri 3 diluncurkan di akhir tahun itu adalah sebuah unplanned event. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Di samping kami adalah sebuah mobil yang bisa membuat Mercedes-Benz kembali berjaya di pasar segmen sedan premium di Indonesia. Yes, beberapa tahun belakangan di 2020, 2021, Mercedes-Benz itu kebalap oleh BMW in terms of penjualan di segmen premium. Ya, tapi di 2022, sejak meluncurkan Mercedes-Benz C-Class terbaru ini, akhirnya Mercedes-Benz mampu membalap di BMW. Kenapa bisa begitu? So ini dia CVT Talk Show Mercedes-Benz C300 AMG. Mercedes-Benz C-Class terbaru ini generasinya sekarang menjadi dari W205 menjadi W206 karena memang codename body yang terbarunya dia ya. Dan perubahannya memang cukup drastis. Sekarang sudah menggunakan bahasa desain terbaru mulai dari depan, samping, belakang. Depannya sekarang sudah menggunakan grill terbaru Mercedes-Benz yang mana sudah mirip dengan kakaknya si S-Class. Begitu juga pula pada belakangnya mirip juga sama S-Class. Jadi kayak baby S-Class banget gitu ya. Bahkan membuat mobil ini jauh lebih modern dibanding kakaknya si E-Class. Dari samping juga dia membuatnya jadi sangat pipih sekali. Menarik banget. Tapi ada beberapa hal yang menurut kami tidak hanya dari tampangnya saja yang bisa membuat mobil ini lebih laris dibandingkan dengan BMW 3 Series atau membuat mobil ini menjadi tulang punggungnya Mercedes-Benz di Indonesia. Langsung aja kita bahas. Yes, tadi kami bilang bahwa Mercedes-Benz C-Class ini yang terbaru bisa mengangkat kembali nama Mercedes-Benz untuk menjadi brand premium terlaris di Indonesia. Itu semua karena memang ya harus diakui sih, pertama kali kami masuk mobil ini benar-benar feels-nya high-tech banget. Karena memang zaman sekarang new money atau orang-orang kaya yang baru gitu ya, itu sangat mencintai dengan teknologi, suka dengan teknologi, dan itu yang coba dirubah dari Mercedes-Benz yang mana dulu memang desain ketika W204, W211, W212 itu dashboardnya terlihat biasa aja, kurang techy. Akhirnya dirubah di generasi-generasi berikutnya. Tapi waktu itu ada sebuah karakter yang hilang dari Mercedes-Benz. Karena dianggapnya new money itu selain suka techy, tapi suka sportiness dari sebuah mobil. Namun dari Mercedes-Benz yang kami rasakan adalah sportinessnya terlalu berlebihan, yang bahkan membuatnya terlalu keras. Kami pernah bilang berkali-kali bahwa C300 W205 itu adalah sebuah Mercedes-Benz yang kehilangan arah, yang rasanya sangat-sangat tidak mengenakan, keras sekali, bantingannya keras, dan bahkan waktu itu dibandingkan dengan sedan asal Jepang saja tidak terasa sama sekali kenyamanannya, kalah telak sama sedan asal Jepang yang harga 500 jutaan. Tetapi dengan W206 ini itu semua berubah karena Mercedes-Benz akhirnya menemukan formula yang paling pas, tidak lagi coba-coba. Dia tetap techy, dia tetap memberikan layar MBUX yang sangat besar dengan layar speedometer yang digital cockpit yang juga cukup besar yang 12,9 inch dan juga ini 11,9 inch, yang mana fiturnya banyak sekali mulai dari Apple CarPlay, Android Auto secara wired maupun wireless, bisa dipilih ya mau kabel atau tidak. Terus juga pengaturan AC bisa dari sini. Ambient lighting yang ada 64 warna lebih banyak dibandingkan dengan rival-rivalnya asal Jepang. Pengaturan kamera 360 yang super duper canggih yang bisa kita pinch dan bahkan bisa sangat detail sekali pengaturannya. Lalu juga kamera 3D view yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya juga. Lalu speedometernya juga banyak banget opsi untuk pengubahan, sampai ada 6 tampilan yang bisa kita rubah-rubah sesuai dengan kemauan kita, dan bahkan setiap 6 tampilan itu juga bisa kita rubah juga informasi yang mau ditampilkan. Jadi kalian bisa mendapatkan customization yang sangat luar biasa dari sebuah Mercedes-Benz ini, yang mana tidak didapatkan dengan rival-rivalnya. Dan sekarang pun ya seperti yang kami bilang di desain di depan, dengan dimensi yang terbaru,
Dia sekarang menjadi lebih panjang dari 4.600 jadi 4.700 dan lebih rendah dari 1.460-an jadi 1.430 mm. Itu membuat mobilnya jadi semakin menyenangkan dan juga stance-nya tuh semakin futuristik desainnya. Bagus dan itu juga berdampak baik terhadap handlingnya. Mobil ini secara handling membaik sekali untuk sharp corner seperti ini, berbelok tajam, berbelok dengan cepat. Ini fun-nya tuh masih dapat gitu. Dapat banget, tidak seperti like Mercedes-Benz W204 gitu yang misalnya terlalu nyaman atau 205 yang terlalu keras. Ini berada di sweet spot dengan penggunaan memang ya bannya yang sebenarnya agak sedikit downgrade jadi 18 inci tapi berdampak baik terhadap kenyamanan tapi juga tidak mengurangi handling dari mobil ini yang tetap menyenangkan. Gitu. Kalian bahkan di generasi sebelumnya yang tidak bisa dimatikan ya, traction controlnya di mobil ini bisa dimatikan. Jadi kalau kalian pengen bersenang-senang bersama mobil ini, kalian juga bisa. Since mobil ini juga masih rear wheel drive. Jadi masih sangat menyenangkan sekali bersama mobil ini. Membawanya juga menyenangkan. Tenaganya terbesar di kelasnya. 258 horsepower dengan dari mesin 2000 cc-nya yang dicampurkan dengan EQ Boost itu bisa bertambah dengan tambahan 27 horsepower lagi. Jadi secara total ketika busnya terisi dengan baik dan kalian ingin berakselerasi bersama mobil ini, secara total dia bisa menghasilkan tenaga 285 horsepower dan torsinya lagi juga sangat besar sehingga akselerasi 0-100 bisa dihasilkan dalam waktu hanya 6 detik saja. Kalau bagi mobil dari Jepang itu udah setara dengan sports car mereka. Tapi kalau bagi mobil dari Eropa, dari Mercedes-Benz, ya ini baru varian, ya flagship sih, tapi hanya varian C-Class-nya. Belum C43, belum C63 yang memang proper AMG atau proper performance car-nya mereka. Luar biasa sekali. Tambah lagi dengan fitur-fitur dalamnya yang sangat banyak ya, mulai dari wireless charging, USB-C yang sudah bagus sekali, sensor-sensornya, fitur safety-nya, panoramic sunroof yang tinggal hanya pakai menggunakan gesture saja, dan besar ya, panoramic sunroof loh. Di kelas ini biasanya di kelas compact premium sedan di kelasnya A4, C-Class dan juga seri 3 biasanya paling mentok-mentok hanya sunroof saja. Kalau di mobil ini sudah panoramic sunroof jadi 2, depan dan belakang. Canggih banget. Wireless charging, setirnya juga sudah pengaturan secara elektrik yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya pastinya. Pengaturan kursinya juga sudah elektrik, 3 memory seat depan kiri maupun depan kanan. Sudah dua-duanya, biasanya kalau rivalnya hanya sebelah kanan saja memory seat dan itu pun hanya 2 gitu ya. Ini kanan kiri dapat 3 dan pengaturannya juga ada di atas. Jadi tidak mengganggu harus atau membuat kita harus mengerogoh-rogoh tangan ke dalam sehingga Mercedes-Benz-nya bisa membuat kursinya sangat lebar. Jadi terbukti kami meskipun mobil ini misalnya handlingnya sangat menyenangkan gitu ya. Badan kami benar-benar bisa ditopang dengan sangat baik dengan mobil ini. Karena ya supportnya bagus dan joknya lebar dan terasa nyaman di mobil ini. Menyenangkan sekali. Dan bahkan ketika kalian menggunakan mobil ini dan mobil ini sudah di-charge sangat baik dengan sistem mild hybridnya, kita bisa lihat ketika kita rubah mode sport atau ada sports plus gitu ya, boost dari powernya itu bisa kita lihat dari speedometer dan terlihat bahwa dia memberikan tambahan power. Tenaganya benar-benar luar biasa. Dan ini tidak didapatkan dari rivalnya sih. Ini masih yang punya cuma Mercedes-Benz C-Class karena yang lainnya belum dilengkapi dengan sistem mild hybrid yang ada di rival. Tapi kembalikan ke Eco, mobil ini bisa menjadi mobil yang sangat efisien. Karena mobil ini satu kali lagi kami bilang dia sudah dilengkapi dengan sistem mild hybrid walaupun dia nggak digembor-gemborkan seperti mobil asal Jepang ya. Jadi dia sudah ada baterai yang bisa menyokong mobil ini supaya dia tetap efisien ketika berakselerasi pertama, ketika misalnya kemacetan seperti ini ya, lagi lampu merah dia bisa mematikan mesin. Dan mematikan mesinnya pun dia tetap bisa menyuplai AC-nya dan segala macamnya bisa. Jadi AC tetap dingin dan bensin tetap efisien. Dalam kota saja kami masih bisa di 12,2 km per liter, luar kota masih bisa di 17,6 km per liter. Jadi cukup menyenangkan bersama mobil ini. Fitur safety dari mobil ini juga lumayan lengkap walaupun kalau dibandingkan dengan rivalnya dari BMW ya, seri 3,
seri 3 tuh dia punya fitur adaptive cruise control, lane keeping assist yang sangat lengkap lah pokoknya, bener-bener udah paling full. Ya, mobil ini masih belum ada. Dia mentok-mentok hanya ada lane keeping assist, blind spot monitoring, rear cross traffic alert, forward collision mitigation, emergency brake system, dia sudah ada. Jadi belum bisa membuat kita benar-benar melepas tangan ketika di jalan tol dan bisa menyesuaikan speed. Dia belum ada, tidak seperti layaknya di BMW yang terbaru seri 3. Tapi despite of all of that, mobil ini tuh menjalankan fitur safety-nya yang sudah ada dari mobil ini dengan sangat baik. Jadi walaupun tidak selengkap di BMW, entah kenapa smoothness-nya lebih terasa di sini. Jadi lane keeping assist-nya tuh misalnya kalau kita berbelok di jalan tol gitu ya, dia lebih halus membelokkan kita. Terus juga misalnya radar-radar dari depannya tuh bahkan dari speedometer bisa men-scan kalau kita misalnya masuk dalam terowongan gitu ya. Itu yang jelas tidak dimiliki rivalnya si BMW. Jadi mobil ini tuh benar-benar luar biasa banget, mewah, dia nyaman sekarang, fun to drive tetap ada, canggih, dan efisiennya juga tetap dapat. Jadi 5 hal yang tidak dimiliki oleh rivalnya menurut kami, atau bisa dibilang lebih baik daripada rival-rivalnya ada di sini, sehingga wajar ketika mobil ini akhirnya diluncurkan oleh Mercedes-Benz di pertengahan tahun 2022, membuat BMW kalang kabut, dan bahkan kami mendapatkan bocoran dari salah satu teman kami di BMW. Ya, seri 3 diluncurkan di akhir tahun itu adalah sebuah unplanned event karena aslinya mereka tidak ada rencana untuk meluncurkan seri 3 di akhir tahun. Itu semua semata-mata karena tiba-tiba kaget penjualan Mercedes-Benz yang selama ini sudah di bawah BMW akhirnya mampu membalap BMW di tahun 2022 berkat penjualan Mercedes-Benz C-Class yang sangat luar biasa baik. Meskipun BMW di tahun 2022 ya, dia berhasil memecahkan rekor penjualan selama 21 tahun karena akhirnya menyentuh angka 3.000 per tahun. Tapi tetap tidak membuatnya menjadi brand premium terlaris di Indonesia karena kalah sama Mercedes. Ya, bisa disimpulkan bahwa Mercedes-Benz C-Class ini memang memiliki banyak banget aspek yang bisa membuat Mercedes-Benz kembali menjadi pemimpin di segmen premium. Karena kenyamanannya sekarang sudah kembali, kecanggihannya yang tidak dimiliki oleh rivalnya, dan juga stance dari Mercedes-Benz C-Class ini yang bahkan menurut kami sudah cukup membeli C-Class tanpa harus membeli E-Class ataupun S-Class sekalipun. Karena dengan desainnya ini sudah sangat cukup premium. Dengan harga yang ya relatif memang lebih tinggi dibanding dengan rivalnya, tapi apa yang dibayarkan merupakan sebuah investasi karena kalian dengan memiliki mobil ini, kalian bisa mendapatkan hal yang lebih banyak seperti performa yang baik, rasa menyenangkan yang tetap ada, nyaman, dan mewah, juga canggih. Jadi 5 hal bisa dipenuhi yang tidak bisa dipenuhi oleh rivalnya. Namun kalau kalian masih kurang suka nih sama C-Class terbaru ini, kalian bisa cari W205 atau C-Class generasi W205 yang memang lebih sporty daripada mobil ini, lebih mengedepankan sportiness dan banyak fitur yang tidak dikurangi dalam kondisi bekas, tapi harganya atau kondisi barang masih sangat berkualitas. Nyarinya di mana? Ya di mybcaf.uscar pastinya. Cari aja di sana, banyak banget di Instagram mereka, follow Instagram mereka karena mobil-mobil di sana sudah terverifikasi oleh BCA Finance dari partner-partner dealernya yang sudah tersebar di seluruh Indonesia yang lebih dari ratusan. Dan pastinya mobil-mobil di sana bisa menggunakan jasa leasing dari BCA Finance. Karena semua akan bekas pada waktunya. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang Mercedes-Benz C-Class terbaru ini, kalian bisa mengakses website kami di cvtindonesia.co.id. Dan kami bisa pastikan kalian bisa mendapatkan promo dan harga terbaik dalam membeli Mercedes-Benz C-Class terbaru ini. So, kami Reza Rever, kami pamit undur diri.